So hanya setiap band saja. Besok insya Allah setiap band ada 9 band, ada Restu, dan nanti mungkin ada tambahan-tambahan yang kadang aku sama Menara itu selalu kayak kemarin di mana di Pinang. Tiba-tiba aku spontan ngajak Eza. Ya. Tapi kalau kamu menjemput artis itu secara spontan, tidak ada sebenarnya mengganggu you punya perjalanan konsert, sebab ialah peminat ni kita kena tahu siapa artis yang akan buat persembahan. Tapi bila last minute kamu jemput, tidak mengganggu perjalanan konsert itu sebenarnya? Tidak, karena saya paham betul bagaimana saya harus inisiatif untuk masukinnya di mana gitu. Saya paham gitu. Karena jujur di setiap konser itu saya sutradarin sendiri. Kamu bawa jual nama Setia Band. Yes. Setia Band. Apabila sebelum ni kita lihat kalau di Malaysia, saya ambil di Kuala Lumpur lah, contoh kalau macam Wali Band, dia akan ada satu kumpulan undangan, contohnya macam Flow FTA untuk datang bersama-sama. Kurang-kurangnya kita ada peminat yang berbeza yang datang untuk support. Tapi kamu Setia Band saja, kamu mempromosikan kumpulan kamu hanya satu. Sebenarnya keyakinan kamu untuk tarik peminat sebenarnya setakat ini macam mana? Sangat besar. Confident? Sangat besar, karena terbukti Menara Network telah membuktikan, dan Setia Band 20 tahun cari perkara membuktikan di Asiata sold out yang begitu besar ya. Dan Pinang itu sejarah, di Pinang itu sejarah, belum pernah ada yang bikin konser di situ sebanyak itu penonton. Boleh dicek. Oke, setakat ini berapa banyak penjualan tiket yang dah terjual? Untuk yang besok? Untuk yang sold out, sudah sold out. Sudah sold out. Semuanya tiga-tiganya kita perjalanan tiga-tiganya sudah sold out. Jadi sold out di Asia itu sold out, di Pinang juga sold out, di alhamdulillah besok juga di Jep juga udah habis. Gitu. So apa persepsi kamu tentang daripada penjualan tiket? Kalau kita tengok 3 konsert yang telah kamu lakukan, setiap konsert itu semua sold out. So apa expectation sebenarnya Setia Band itu dan Charlie itu sendiri? Ya, maka dari itu saya banyak mengucapkan terima kasih banyak buat penikmat musik di Malaysia yang begitu respectnya, yang begitu antusiasnya gitu kan. Dan inilah bentuk juga ingin saya kenapa selalu memberikan pengen yang terbaik, karena saya tidak pengen mengecewakan, karena penikmat musik di Malaysia sangat begitu luar biasa. Maka itu saya di Asiata itu saya mempersembahkan sebuah lagu untuk mempersembahkan dan untuk sebuah apresiasi terhadap para seniman, musisi yang ada di Malaysia. Saya nyanyikan lagu Malaysia ya, bukan kita sedih. Terus akhirnya sekarang juga saya bikin lagu judulnya Gadis Malaysia. Itu bagi aku itu adalah sebuah bentuk apresiasi yang sama-sama saling bisa menghargai. Kalau sebelum ni kamu beranggapan Setia Band ni boleh berdiri atas nama sendiri ya, untuk menjalankan sebuah konsert yang besar seperti di Penang, kamu sendiri pun di luar jangkaan, penonton lebih dekat 12,000 orang, contoh ya, dan di Aziata pun sama kamu cakap sold out. Kenapa kamu plan untuk buat di ZEP, sedangkan ZEP tu maksimum dia hanya 3,000? Kenapa tak buat di stadium kalau kamu punya keyakinan yang besar untuk adakan sebuah konsert yang boleh orang datang sampai 20,000? Ya, karena gini, kebetulan memang jadwal dan kita baru susunan jadwalnya baru dan yang bisa klop kita di ZEP. Mungkin Dato bisa cerita bahwa kenapa harus di ZEP. Ya, betul. Karena memang timingnya pasnya yang kita bisa kerjasama mungkin dengan ZEP. Dan kenapa tak punya sambung? Memang ini buat konsep atau apa? Sebenarnya kita buat tour. Dalam masa yang sama selepas Penang yang kita cuba try di sana, itu akan baik. Kita cuba nak buat satu kelainan, iaitu lebih kepada minat orkestra. Dalam keadaan di Malaysia ni, tempat orkestra ni dari segi custom tempat audio kan. Dan kita nampak mungkin ketika itu yang ada primary hall ataupun ZEP saja. Kalau di stadium tu agak Megastar Arena kita dapat date. Dia kata pada ZEP juga yang mana yang dalam hukum itu. Jadi di ZEP ni sesuai kerana ada peminat-peminat yang datang ni dia lebih kepada nak orang yang agak kenamaan sikit lah. Mana tempat tu nak sepi. Stadium kan agak security-nya, crowd-nya dia tak berapa special. Jadi di ZEP tu memang kita ada tanggal kat situ dan sesuai untuk kita buat mini orkestra.
ketika itu lah. Untuk besok ni Mini Mini orkestra. Musical, theater, lebih kurang macam ada menari. Ya, ada hari, ada Lain. baca. Ya. Kamu jadi di sana. So maknanya selepas ni tahun ni akan ada lagi Ada konsert. di Johor Bahru. Johor Bahru di Itu penutup lah untuk tahun ni. bukan. Penutup di Sabah, Sabah. di New Year. Selepas habis Johor Bahru 18 November kita akan pergi ke Sarawak. Sarawak 15 Disember. Di situ. Lepas itu barulah kita buat penutup di Sabah New Year 31 Disember. Habis itu baru ke Hong Kong, baru ke Jepang, Taiwan. Ya, So sebelum ni kalau ikut jadual seperti yang Datuk cerita tadi, memang hanya tidak melibatkan kumpulan-kumpulan lokal lah kiranya. Memang ada ada kebetulan juga kemarin-kemarin kan ada dilibatkan kumpulan lokal dari ada Bangkok LPST gitu kan, ada Asia Di Sabah itu Terus kemarin juga ada Wan juga ya Wan kan, bantuin. Ini salah satu nyanyi, harus nyanyi. di Johor kita ada artis tempatan, artis lama yang mungkin contoh macam Zizam, kumpulan So UYE. jemputan diorang tu nanti mengejut jugalah. Ya, mengejut, ya. Ya, Ya. surprise. Sekali kalau ada peminat yang masih meminta kamu menyanyikan lagu ST12, adakah kamu akan melunaskan permintaan itu ataupun bagaimana? Jadi gini, makanya saya harus tegaskan bahwa sebetulnya ST12 yang harus minta izin bawa lagu aku. Karena hampir 99% yang bikin lagu dari zaman ST12 itu Charlie. Gitu. 2012 saya keluar dari ST12, begitupun Pepeng dan seluruh kru manajemen itu keluar, bikinlah Setia Band. Dan bukan hanya krunya tapi seluruh lagunya. Jadi Setia Band itu adalah jelmaannya dari ST12 sebetulnya, sama saja. Cuman Setia Band progresif musiknya agak lebih luas ya, karena berani bermain sound yang macam-macam ya, gitu. Dan lagunya sama. Gitu. Jadi seluruh lagu yang ada di ST12 sampai Setia Band itu pasti dibawakan, karena itu hak saya untuk membawakan lagu itu. Gitu. Jadi orang mungkin tidak banyak paham, makanya Charlie boleh nggak dibawain atau nanti Charlie nggak bawain lagu ST12, nggak mungkin dong, itu lagu aku. Tapi sejujurnya kamu masih boleh membawakan lagu ST12. Gimana sih? Saya harus jelasin ini. Kan saya Kamu tidak. confuse ya? Saya confused. ST12 kena minta kebenaran kamu untuk bawa lagu itu lagu ciptaan dia. lagu ciptaan kamu. Tapi sekarang dalam Setia Band sekarang ni kamu boleh bawa lah lagu ST12. Boleh dong, kan saya yang punya. Okey, Datuk. Saya nak Jadi clear yang tu je. terus ada yang bilang ST12 boleh nggak bawain lagu? Kenapa nggak tanya gitu? Sebab saya Apa sebab jawapannya? di depan saya bukan ST12. Sebab ya maksudnya tanya ST12 boleh nggak bawain lagu? Charlie, ST12 akan mengadakan konsert kan? Ya. Bulan 11. Pihaknya ada menghubungi kamu ke untuk minta kebenaran untuk bawakan lagu-lagu? Tidak ada. Tidak. Ya gini, saya sudah pernah dibilang di media sosial, karena ada di Sabah juga berdekatan. Saya berharap ST12 jangan membawakan lagu-lagu ST12, karena itu lagu-lagu saya berharap begitu. Tapi kalau memang mau dibawakan, ya mangga, silahkan. Tapi saya nggak usah, ngapain marah? Kan biarin aja gitu. Ya anggap aja band-band kafe yang lagi bawain, atau band-band yang atau misalnya yang di lagi basking itu bawain lagu Charlie, kan sama aja. Terus saya harus marah-marah ngapain juga? Ya anggap aja begitu. Cuma nggak ada keizinan lah. Nggak ada izin dan saya pun tidak mempersoalkan itu.